Kurban itu ibu bapak, mohon maaf, hukumnya kan sunat Pak. Tapi kesunahan korban ini digarisbawahi. Sunat hukumnya korban setiap tahun, bukan seumur hidup sekali. Paham Bu, Pak? Banyak orang kadang maaf, nggak korban Kang. Pernah kok katanya. Korban itu bukan seumur hidup sekali, tapi korban itu setiap tahun ibu bapak. Paham Pak? Kan ada kadang-kadang itu, nggak korban yuk. Aku ket gadis wis korban. Ket gadis. Orang Jawa bilang, wijen-wijen, roti-roti, bien-bien, saiki-saiki. Wow. Ini ngarangnya lama Pak Aris. Masuk YouTube nanti Pak. Wijen-wijen, roti-roti, bien-bien, saiki-saiki. Iya Pak. Kan banyak yang kayak gitu kan. Tapi kalau akikah seumur hidup sekali. Lahir anak, bentuk syukur orang tua, akikah sekali aja seumur hidup. Bapak-bapak, ibu-ibu udah tua-tua kayak gini, mau akikah boleh? Boleh, nggak apa-apa Pak. Udah tua-tua gini akikah, nggak apa-apa. Tapi kalau bisa dijadwal akikahnya setiap hari Minggu gitu kan. Pas ngaji kayak gini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang terhormat, yang kita ta'zimi, Ketua FKSMM Fadilatul Ustaz Muhammad Hendro, kita doakan beliau mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, diluaskan rezeki, diberikan kekuatan untuk memimpin FKSMM ini semakin lebih baik, dan dijauhkan dari segala fitnah dunia dan akhirat. Awak sedih dengar ceritanya ya kan Pak? Perkara pigi aja pun dibilang perkara duit berapa aja diambil ini segala macam. Itu kalau ada yang datang orangnya itu Ustaz jejeli pisang aja mulutnya itu. Tinggal lu ngonengkrengnya kok cangkeme mbok hopo. Sama ustadznya sendiri itu nggak boleh hitung-hitungan. Jadi kalau bapak ibu sama ustadznya aja pun hitung-hitungan. Untung Allah nggak pernah hitung-hitungan sama awak. Nah, ini tolong nanti disampai-sampai Pak. Bilang itu sama yang ngomong-ngomong gitu itu. Jadi kalau ada yang ngomong dijejeli pisang sama peri bilang gitu. Kemudian yang terhormat, yang kita muliakan, para asatiz yang hadir, yang mohon izin mohon maaf, nggak bisa tak sebuti satu persatu. Kemudian orang tua saya, orang tua kita, Bapak Haji Muhammad Ali Yusuf Siregar, yang hari ini bisa lapang waktu hadir di tengah-tengah kita. Bapak Ibu, saya sering ajak Pak Ali Yusuf Siregar untuk keliling ngaji-ngaji. Malah ibu pun ikut. Ibu-ibu tahu mana ibunya? Ayo. Ibu agak lambaikan tangan ibu gini. Nah itu ibu yang sebelah sana, tengok itu. Tuh. Ibu Sri Pepen, gitu Pak ya, Sri Pepen ya Pak ya. Bu Pepen.
Tuh Bu, orang yang pakai kacamata, yang di samping ibu pakai jilbab bunga-bunga. Cuma nggak tahu entah bunga apa itu ya Bu ya. Bunga ros. Jadi semalam tak tanya sama Ustadz Hendra, Ustadz, saya boleh nggak ngajak Pak Yusuf Siregar? Bilang, bukan kampanye, enggak, orang belum wayanya kok. Silaturahmi Pak. Puluhan tahun beliau mengabdi di Deli Serdang ini, jadi wakil bupati, jadi bupati, tak ajak Pak keliling ngaji sana ngaji sini, mau orangnya banyak mau orangnya sedikit, beliau tetap hadir. Tapi walaupun sekarang beliau lagi istirahat, tetap mau hadir ngaji sana ngaji sini, sambil itulah Pak mendengarkan keluh kesah masyarakat itu. Kalau Bapak ke sana kan ribet itu. Tapi ini Bapak yang didatangi oleh Pak Yusuf Siregar. Jadi pokoknya doai aja beliau sehat. Doain segala hajat niat beliau dimudahkan Allah. Beliau bisa kembali memimpin kita di Kabupaten Deli Serdang ini, Bu Bapak. Jadi jangan mikirnya ini kampanye Pak, enggak. Kampanye opo? Enggak ada Pak. Ini niat sedikit pun enggak ada. Dan ini bukan nanti bilang Ustadz Hendro ini bawa Pak Yusuf gini-gini, enggak. Bukan Ustadz Hendro yang bawa, bukan Ustadz Hendro nanti yang disalahin kalau apa. Saya yang ngajak Bapak. Gitu, ya Pak. Kalau perkara tanah tadi semua ini Pak nanti patungan pun dapatnya itu ya kan Pak. Berapa tadi Pak? 800 juta. Sikitnya itulah. Ini satu orang 10 juta tembus ini Pak kan. Atau ini semua Pak yang datang ini pulang jalan kaki, keretanya tinggal aja Pak. Kita jual, selesai itu. Lunas langsung. Bapak Ibu orang-orang tua saya, karena ini bulannya udah akhir bulan Zulqa'dah. Tadi Ustadz Hendro bilang sampein aja tentang bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah itu yang pasti ibu bapak ada dua ibadah besar. Yang pertama haji, yang kedua kurban pastinya Pak. Ini jamaah haji kita udah sedang persiapan lah Pak menuju puncak haji di tanggal 8, 9, 10 Dzulhijjah nanti. Bagi kita yang belum berangkat ini ya jangan kecil hati, ya Pak. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan hanya memberangkatkan, menyampaikan ke tanah suci itu orang yang mampu saja, enggak Pak. Tapi ternyata kalau Allah yang sudah ngundang, Rasulullah yang ngundang, orang nggak mampu sekalipun bisa sampai ke sana Pak. Iya kan Pak? Buktinya Pak, kalau yang bisa sampai ke tanah suci hanya orang-orang yang mampu, berapa banyak kita tengok orang kaya, duitnya banyak, hartanya melimpah, mobilnya mewah-mewah, nggak sampai-sampai ke tanah suci Pak. Dengan alasan sibuk ngurusin usahanya, sibuk ngurusin perusahaannya, sibuk ngurusi kerjaannya, padahal hartanya banyak, nggak juga sampai dia ke sana. Banyak nggak gitu Pak? Berarti harta itu nggak menjamin seseorang bisa sampai itu. Tapi nggak jarang kita tengok orang yang mohon maaf dari segi ekonomi ya susah Pak. Logika nggak mungkin bisa berangkat. Tapi qadarullah, kalau Allah yang udah berkehendak, nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Tahun lalu saya dengan Pak Yusuf di Galang ngundang Ustadz Irfan Yusuf kita ya kan Pak, Ustadz Rahul. Beliau menceritakan tentang haji. Sampai beliau bilang di Binjai itu ada nenek-nenek tukang kusu. Kan sering beliau sampaikan itu. Ada orang kaya, istrinya sakit, berobat sana, berobat sini, nggak baik. Dokter sana, dokter sini nggak baik. Paranormal, para nggak normal didatangi. Yo nggak mari Pak.
Capek ah. Terakhir didatangi lah nenek tukang kusuk tadi katanya. Dikusuk sama nenek itulah kok kontan baik, Pak. Bapak itu heran, ibu itu yang sakit heran, nenek itu pun lebih heran. Ya dia pun heran kok bisa mari dikusuk. Terakhir karena senengnya bapak yang orang kaya tadi istrinya sembuh, nenek tadi ini dibawa berangkat haji ONH plus langsung berangkat. Modalnya apa Pak? Cuma ndemek-ndemek ngene ae. Cuma ndemek-ndemek Pak. Berangkat haji. Kenapa? Mampu nenek itu Pak? Enggak. Tapi Allah berkehendak, diundang Allah sampai kok. Maka berharaplah ibu-ibu yang jago-jago ngusuk, bapak-bapak yang jago-jago ngusuk ini berharaplah. Mana tahu ada model-model kayak bapak tadi itu datang ke rumah pengkor-pengkor gini kan, dikusuk mari berangkat. Ya kita nggak usah pening-pening lah ya Pak ya. Kalau Allah udah berkehendak nggak ada yang nggak mungkin itu. Tapi ingatlah Pak, jangan cuma doa toh. Dari sekarang pulang dari masjid ini beli celengan. Tulis celengan haji. Asal subuh masukin bismillah ya Allah. 2.000 pun nggak apa-apa. Ini ongkos hajiku ya Allah. Ini ongkos hajiku ya Allah. Tiap hari Pak 2.000, sebulan 60.000, setahun berapa? Meninggal Bapak nggak berangkat itu kan. Tapi jangan berpikir berangkatnya dengan tabungan itu. Allah bakal menilai ikhtiar dari Bapak Ibu. Ini awak kadang-kadang kan udah nggak pernah doa, nggak ada tabungannya, nggak nyelengi sikit pun, nggak ada ikhtiar Pak. Kita kalahnya di situ. Coba 2.000, nggak ada yang nggak mungkin Pak. Allah yang berkehendak kok, tapi ikhtiarnya adalah. Ini kadang-kadang ya Allah. Nek sholat berangkat haji, wong bojone kerjane ngene itu ya nggak tahan awak ngene. Awak bila gur dodol risol ngene itu ya nggak tahan. Allah itu kalau udah mau ngundang, maka Bapak pulang nanti beli celengan ya Pak. Ibu-ibu pun gitu, pulang beli celengan. Cuma mama-mama agak ragu awak Pak. Udah agak penuh, dicutik, bikin bayar mekar, hancur. Dicutik, bikin bayar mekar. Kalau di sini mekar apa Pak? Nama ibu mekar apa kok di sini? Alah mana pula nggak ada. Alah, di mana-mana sama, nggak usah gaya kali lah. Apa Pak kok di sini mekar? Kalau di sana itu namanya kewer-kewer. Oh sama kan? Oh, bapaknya aja bilang sama kok, ibu yang sana gini. Kewer-kewer. Minjemnya mekar Pak, mulangkannya kuncup. Makanya banyak rumah tangga hancur Pak. 2 sebabnya. 1, biniknya minjem mekar, yang kedua lakinya main slot Pak, hancur rumah tangga itu. Makanya bersyukur ibu punya suami mau ngaji kayak gini, dengarkan ceramah ini bersyukur. Ini bapak-bapak termasuk makhluk-makhluk langka ini mau ngaji kayak gini. Astagfirullah. Kan udah jarang kan kayak gini Pak. Doai bapak-bapak yang rajin-rajin ngaji ini, doai panjang umurnya semua sampai kiamat kurang seminggu nanti baru ninggal itu. Ya kan Pak? Bapak mau sampai kiamat kurang seminggu Pak? Enggak. Orang saya menciri mau sentek tinggal bapak toleh ini. Lho entek ninggal kabeh omonge iya. Gara-gara doai peri wingi iki omonge toleh. Haji Pak, dicicili lah, nabung sedikit-sedikit ya Pak ya. Jangan kecil hati, insya Allah berangkat kita semua ini, amin. Kalau tahun ini kita masih ke
Serambi Mekah. Ya kan Ustaz? Insya Allah nanti bisa semua sak mencirim berangkat umroh bareng. Semua pergi kosong mencirim, ini nggak ada orang. Loh kok sunyi umroh kabeh ngono. Aduh. Bapak-bapak batin, Peri udah lama nggak masuk, sekali masuk kok tambah pesong katanya gitu. Saya udah lama Pak nggak kemari, makanya semalam Ustadz Endro telepon siap tak omong gitu. Aku pun batin sekalian bawa bapak, maksudnya gitu tadi. Aduh ya Allah, tuh haji Pak. Kita yang belum berangkat haji apa perintahnya? Kurban lah. Kurban itu ibu bapak, mohon maaf, hukumnya kan sunat Pak. Tapi kesunahan korban ini digarisbawahi. Sunat hukumnya korban setiap tahun, bukan seumur hidup sekali. Paham Bu, Pak? Banyak orang kadang maaf, nggak korban Kang. Pernah kok katanya. Korban itu bukan seumur hidup sekali, tapi korban itu setiap tahun Ibu Bapak. Paham Pak? Kan ada kadang-kadang itu, nggak korban yuk, aku ket gadis wis korban, ket gadis. Orang Jawa bilang, wijen, roti, bien, saiki. Wow. Ini ngarangnya lama Pak Aris. Masuk YouTube nanti Pak, wijen, roti, bien, saiki. Wow. Iya Pak. Kan banyak yang kayak gitu kan. Tapi kalau akikah seumur hidup sekali. Lahir anak bentuk syukur orang tua, akikah sekali aja seumur hidup. Bapak-bapak, ibu-ibu udah tua-tua kayak gini mau akikah boleh? Boleh, nggak apa-apa Pak. Udah tua-tua gini akikah nggak apa-apa. Tapi kalau bisa dijadwal akikahnya setiap hari Minggu gitu kan. Pas ngaji kayak gini Ustaz. Jadi pulang kita pun makan kari kambing gitu. Nah kalau kayak gitu setiap minggu kemari pun nggak apa-apa. Biar tak bilang sama orang rumah asal minggu nggak usah masak, tak bilang gitu kan. Rupanya semua pengajian Pak buat akikah. Tiap hari ya Pak makan kambing. Bulan depan diundang kemari mulutku udah merot gini. Kita stroke Pak. Tapi kalau perkara naik tensi itu sebetulnya Pak bukan hanya faktor makan kambingnya. Makan tempe itu pun bisa juga naik tensi Pak. Tiap hari tempe aja. Bapak-bapak ini pun naik tensi itu kalau biniknya tiap hari makan tempe, masak tempe aja. Naik tensi awak gara-gara bini. Kenapa? Tiap hari masaknya tempe aja. Jadi Bu, Bapak, orang tua saya. Paham ya Pak ya? Korban itu setiap tahun, bukan seumur hidup sekali Pak. Itu yang harus dipahamin. Kita ini kadang-kadang kalau untuk urusan agama ada, dibilang nggak ada. Tapi kalau untuk urusan dunia nggak ada pun sanggup kita mengada-ngadakannya Pak. Apa maksudnya Pak? Kalau untuk urusan ibadah, kalau untuk urusan agama ada, kita bilang nggak ada. Tapi kalau untuk urusan dunia nggak ada, diada-adakan itu. Anak sekolah minta HP, nggak ada duit mamaknya, dipala-palai ngangsur. Anak ngancem, aku mau sekolah kalau mamak beliin kereta, nggak ada duit dipala-palai Pak. Tapi kalau untuk korban Pak, maaf, sambatnya itu susah aja. Saya pernah mohon maaf, mama-mama ini di Perwiritan kan pasar terbaik itu Pak. Apa yang nggak dijual di Wiritan mama-mama itu? Semua dijual ya kan Bu? Semua masuk ke wirid mama-mama. Tukang panci masuk, tukang kompor masuk, tukang kosmetik masuk, ya kan Bu? Mama-mama ini paling paten. Maka semalam waktu pilek itu kan target utama mama-mama itu Pak. Semua caleg masuk ke mama-mama itu. Makanya mama-mama jadi tawadu. Bapak tahu tawadu? Tahu warna duit itu tawadu Pak. Tahu warna duit. Jadi saya pernah datang ke pengajian mama-mama terlambat Pak. Jadi saya karena terlambat,
Ya sadar diri lah kan, udah ada yang masuk duluan. Tak pikir ustadz juga. Aku ya di mobil aja duduk. Rupanya yang udah masuk duluan tukang panci, Pak. Ceramahlah dia tentang fadilah-fadilah panci itu, Pak. Dia nerangkan keutamaan panci itu. Ini pancinya ibu-ibu, nanti kemanfaatnya bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini, macam-macam dibilangnya. Satu set manfaatnya bisa banyak. Dan ibu-ibu nggak usah kecil hati. Kalau ibu kepengen, ibu mau katanya. Bayarnya nggak hari ini, Bu. Bayarnya dicicil aja nanti katanya. Tiap bulan sekian. Kalau ibu mau tulis namanya ya sama ketua wirid, minggu depan barangnya kami anter katanya, Pak. Terus kok malah banyak yang daftar, Pak. Aku satu tulis, aku kongsi sama ini tulis. Banyak, Pak, yang daftar itu. Pulang tukang panci kan masuk awak ceramah. Tak gas juga tentang fadilah-fadilah korban. Apa yang diomongi tukang panci itulah aku omongi juga. Korban itu fadilahnya ini macam-macam tak omongi. Ibu setahun cuma 2 juta aja. Gak usah bayar hari ini. Ibu bapak bisa cicil setiap bulan 200.000, 10 bulan selesai korban ibu tahun depan. Berat 200.000 bagi tiap hari, per hari hanya 7.000. Kalau mau daftar, catat namanya sama ketua wirid. Tahun depan kurban banyak dari perwitan ini. Satu pun nggak ada yang daftar waktu itu, Pak. Aku ngempas sekali ah. Dalam hatiku kok patenan lagi ceramah tukang panci timbang awak kan. Maka Ustadz Hendro besok-besok kalau ngundang Ustadz ceramah, bagus tukang panci itulah ceramah udah. Lebih didengar orang itu kok daripada awak, Pak. Minta izin, minta maaf ini Bapak Ibu. Kalau untuk dunia nggak ada, bisa kita ngada-ngadainya kok. Kita pala-palai jadi ada. Tapi kalau untuk urusan akhirat, urusan apa? Agama, ada pun kadang-kadang berat kita mengeluarkannya. 7.000 per hari, Pak. Tahun depan korban, Bapak. Lebih banyak jajan anak pun. Jajan anak TK udah berapa sekarang, Pak? 10.000. Itu di sekolah, Pak. Belum lagi nanduknya pulang sekolah. Anak-anak sekarang lagi pandai. Kalau mau minta duit sama mamanya, pas mamanya ada tamu. Nggak ngasih malu. Langsunglah diumumkan sama anaknya. Bu, inilah mama terpelit sedunia. Katanya putus mamanya. Mohon maaf saya, Pak. Mohon maaf. 7.000-nya Pak satu hari, tahun depan korban kita. Diniati ya Pak ya. Ini lorong berapa Pak? Dusun 2, berapa kakaknya Pak? 500. Berarti kalau semua nabung 7.000, 500 kakak, harusnya ada 500 kambing yang dipotong di masjid ini. Duh, ya kan Pak? Kalau setiap rumah kan satu minimal. Semua berpikir kayak gitu, minimal 500 kambing dipotong. Kalau semuanya niat Ibu Bapak. Ini kadang 500 kakak yang korban lembu 1. Ya sak cuil-cuil dapatnya. Cuil-cuil Pak. Aduh ya Allah. Mohon izin kali saya. Itu harus disampaikan Pak. Memang harus disampaikan. Supaya semangat umat Islam itu untuk kurban itu tinggi, Pak. Ya Pak. Kurban. Niatilah Pak, sikit-sikit. Simpeni, tabungi untuk korban itu. Kurban itu sunatnya kepada setiap individu. Maka kalau di rumah itu ada 4 orang, ya tetap sunahnya 4 kambing yang dipotong. Kalau memang mampu Pak. Lu aku nggak bisa lah 4 kali 2 juta 8 juta. Ya udah berapa mampunya? 3 ya 3. Nggak bisa 3, 2. Nggak bisa 2 ya minimal 1 lah. Dalam rumah tangga itu ada yang berkurban. Saya ingat orang-orang tua dulu nyemangat-nyemangati orang untuk berkurban itu paten kiasan-kiasannya itu. Korban lah katanya. Nanti kalau kita korban kambing di akhirat kan naik kambing katanya. Ya kan Pak? Kalau kurban lembu nanti ya naik lembu. Bapak Ibu jangan mikir naik secara fisik dinaiki gitu.
Ya sempat kambingnya kecil yang naik double XL apa nggak kacu. Kambingnya pun oyong awak katanya kan oyong kambingnya. Ada lagi orang nanya sama saya gini, ini nanyanya ngelece tak rasa. Ustadz, aku seumur hidup cuma bisa dan pernah sekali korban seekor kambing itu tok. Kami di rumah tangga ada 5. Jadi kan kata orang-orang tua dulu, kalau kurban kambing dalam rumah tangga itu satu itu nanti dinaiki kan katanya. Tak omong iyalah. Jadi amit lah, seumur hidup kami 5 orang cuma bisa korban 1 ekor kambing. Jadi kayak mana lah naikinya itu kata lu. Piye lah aku batin iki, Pak. Terus karena dia kurasa nanya yang lece, tak lece gantian, Pak. Tak bilang ya udah nggak usah pening-pening, Pak. Ya nanti dilangsir aja. Tak bilang gitu. Dilangsir, Pak. Tak rasa bapaknya dulu maju naik dan balik jemput mamakmu. Tak rasa gitu itu. Ketika dia berpikir dinaiki itu, padahal enggak. Dengan kita berkurban kambing, dengan kita berkurban lembu, ikhlas kita menyisihkan rezeki kita untuk itu, Allah akan mudahkan jalan kita nanti melewati Shiratal Mustaqim itu dengan keikhlasan kita. Bukan berarti naik kambing. Sawak pun ya moh sih. Mosok di dunia naik mobil, di akhirat numpak kambing, ya lucu. Nggak enak juga lah Pak Usop nanti begitu naik apa mau ngelewati jembatan Shiratal Mustaqim naik kambing bandot kan gawat itu. Paham ya Bu ya, Bapak ya? Diniati Pak, diniati. Insya Allah, pokoknya kalau kita udah istiqomah, kalau kita udah bisa niatin, Allah mudahkan itu Pak. 2 juta yang Bapak keluarkan untuk korban, insya Allah diganti Allah kontan itu. Cuma kadang kita nggak terasa bahwa ini adalah ganti dari Allah atas kurban yang kita buat. Kadang kita nggak terasa, padahal itulah ganti dari Allah itu. Bapak Ibu, kadang-kadang kita mohon maaf kali. 2 juta kita keluarkan. Allah itu udah ngasih sama kita lebih-lebih dari itu, Pak. 2 juta setiap tahun untuk korban, kita hitung-hitungan. Padahal Allah nggak pernah hitung-hitungan sama kita. Allah ngasih napas saja, wah, ada napas yang bayar ini ada. Napas bayar, Bapak ada. Saya mohon maaf, mertua saya sakit, Pak, parah waktu itu. Almarhum itu. Napasnya pakai oksigen, Pak. 1 tabung oksigen waktu itu limpul. 1 hari dia butuh 5 tabung oksigen untuk napas, Pak. 1 hari 250.000 untuk napas tok. 10 hari 2,5 juta, 30 hari 7,5 juta, Pak, untuk napas. 1 orang, Pak. Sempat kami di rumah semua bengek, berapa lagi coba itu? Waduh. Kalau gaji PNS berapa? Golongan apa itu Pak ya? 7,5 juta Pak. Golongan udah 4D itu ya Pak ya kan. Jadi PNS golongan tertinggi belum tentu gajinya segitu. Apa nggak gajinya habis untuk napas kok? Loh iya kan Pak? Berarti Allah kan nggak ada hitung-hitungan sama kita. Lah kenapa kok kita hitung-hitungan sama Allah itu? Makanya mohon maaf Bapak, mumpung belum bengek lah Pak, mumpung belum bengek, nabung lah, nabung Pak. Karena tak tengok udah mulai banyak juga, dari mulai sholat tadi batuk-batuk aja kan itu. Kurasa pun tanda-tanda mau bengek itulah Pak. Ganti mic ya Pak. Padahal udah mau doa diganti mic-nya juga kan. Biar panjang Pak. Untung tadi Ustadz MC bilang nggak ada tanya jawab, dalam hatiku alhamdulillah. Aku batin kalau sempat ada nanya jawab apa nggak jam 9 baru bubar ini. Apalagi FKSMM ya kan Ustadz, semangat nanyanya tinggi. Aku kadang kalau udah buka tanya jawab tuh berpikir untung-untung nggak ada yang nanya, untung-untung nggak ada yang nanya gitu. Karena bapak-bapak sini seneng ngaji Pak. Jadi kalau udah nanya jeru-jeru pertanyaannya, jeru Bu, nyucuk sampai kemarin nyucuk. Apalagi kalau udah nanya ongkos ke Banda Aceh tadi sisanya kemana, nyucuk kali itu kayaknya.
Ya kan Pak? Nyucuk. Nyucuk sampai ke relung kolbu itu. Ke Acehnya 3 hari, bahas ongkosnya sampai udah pulang 2 minggu masih ngomong aja mulutnya itu. Teringat aku lagi kan sama Wawa itu. Bapak Ibu, dah. Diniati Pak korban. Kalau udah mau Idul Adha gini pasti pertanyaannya unik-unik aja. Ustaz kayak mana ya? Awak belum akikah boleh korban? Nggak ada kaitan antara korban dengan akikah Pak. Korban aja kenapa? Kok mesti nggak sah kalau nggak akikah? Beda korban dengan akikah sama sholat dengan wudhu. Sholat dengan wudhu ada keterkaitan karena salah satu syarat sahnya sholat adalah suci. Bersuci itu wudhu. Orang sholat nggak wudhu nggak sah. Tapi nggak ada syarat sahnya korban harus akikah. Karena akikah itu tanggung jawabnya orang tua kita. Korban itu tanggung jawabnya kita. Ya Pak ya, Ibu. Jadi kalau belum akikah nggak apa-apa, korban. Kita gila, kalau bisa ya akikah juga kita pas ada rezeki. Udah tua-tua nggak apa-apa. Cuma syaratnya satu, kalau udah akikah di usia tua-tua gini, minta tolong jangan diayun lah. Duh, iya kan Pak? Diayun Pak. Kalau anak bayi yang nepung tawari pun gemes kan. Ya Allah. Kalau udah tua-tua nggak gerem, jijik nengoknya gini mereka. Memang sama-sama nggak begigi ya kan Pak. Aduh. Kalaupun diayun nggak usah pakai ayunan lah. Kerendo itu aja diikat di pohon, ayun-ayun kan, gini kan. Sambil nyanyi bila Ijroil datang memanggil, pucet yang diayun itu kan. Iya, kalau udah tua-tua akikah ya udah potong aja, udah kirim doa. Jangan temen terus pula minta-minta ayun lagi. Dah paham ibu-ibu? Dong guyang guyu nggak paham. Paham. Guyang guyu kon korban perelah itu juga. Jadi boleh korban kalau belum akikah. Masih ada lagi yang nanya, Ustaz, kalau misalnya kurban atas nama orang udah meninggal boleh? Saya bilang hari ini sama ibu bapak, berdosa besar seorang anak yang mengorbankan orang tuanya, berdosa itu. Ya iya. Orang mamak bapak sehat kok digeret-geret tarak dikorban nggih. Ya dosa. Mamak masih makan lontong. Ayo mak katanya. Oh, mau kemana? Ya tak korbankan katanya gitu. Tapi kalau kurban atas nama orang tua bagus. Jangan orang tua yang dikorbankan. Masuk mamak era disembelih ya lucu. Bu, bapak mohon maaf. Kalau kita mau ngaji, mazhab Syafi'i itu jelas orang yang udah meninggal itu nggak usah dikurbani. Kalau nggak ada wasiat. Tapi kalau ada wasiat boleh. Contoh Pak Aris. Lah contoh ya Pak Aris boleh. Wong jagonge nang ngarepe awak kok. Pak Aris sudah mulai nggak enak badan. Pulang dari Bandar Aceh, Pak. Terus kok bilang sama keluarganya, ini semua kamera, HP, tripod jual aja lah udah. Udah males abang, nggak ada semangatnya lagi abang ngerekam itu. Channel FKSMM pun udah mulai sunyi penonton katanya. Jual aja lah. Nanti hasil dijual itu kita korban katanya. Bila dijual laku 3 juta Pak. Dikorbankan lah, didaftarkan korban. Rupanya sebelum hari raya Haji, Amit Pak Aris meninggal, tapi ecek-ecek ini Pak. Ecek-ecek.
Kok pucat terus, ecek-ecek. Soalnya peci pun baru itu Pak, peci khas Aceh ya kan. Cuma palaknya Wak kalau pas ke sana nggak inget sama Wak, mbok dibeliin satu gitu kan. Padahal Wak udah bolak-balik like, share and comment FKSMM. Ustadz nggak bawa kayak gitu semalam pas Aceh. Ya aturannya udah tahu aku minggu mau kemari ya dibawakan. Memang kadang ketua pun nggak jelas, pala Wak. Ini peci nggak jelas, sarung nggak jelas, amplop jelas nggak? Oh amplop kemari. Awak takutnya pun nggak jelas karena lelang tanah tadi kan? Oh langsung ngerokok, langsung ngerokok. Takut hilang. Tapi jangan ketukar sama tertib acara Pak. Nanti tertib acara pula yang disalami. Sampai rumah Wak kata sambutan, walah. Tekan nomah kon kata sambutan mbek bojoku aku ya. Oh pernah kejadian gitu Pak? Ya Allah. Iya. Kalau saya pernah ketukar sama jatah anak yatim. Begitu pulang kasih sama orang rumah kan. Berapa dek tak bilang? 15.000. Wah, nggak mungkin tak mungkin. Ya tengok ini katanya. Tak baca di amplopnya anak yatim, ya udah rezeki mulai itu tak bilang. Engkau pun kan anak yatim tak bilang gitu. Aduh ya Allah. Jadi semana itu Pak? Kalau ada wasiat boleh Pak. Korbanlah keluarga Pak Aris atas nama Pak Aris. Tapi kalau nggak ada wasiat nggak usah. Contoh Ustadz Hendro masih sehat-sehat. Ya ketua kan boleh jadi contoh sih. Ustadz Hendro masih sehat-sehat gini. Ngaji toleh. Pulang meninggal Pak. Nggak ada pesan apa-apa. Keluarganya nggak usah korban atas nama Ustadz Hendro. Mendiang Ustadz Hendro itu nggak usah dikorbani. Nggak usah. Tapi kalaupun berkurban atas nama orang yang sudah meninggal, tetap dapat pahala sedekah. Itu. Tapi kan kalau diajari sama guru-guru kita, Imam Syafi'i itu nggak ada membolehkan kalau nggak ada wasiat. Itu Pak. Aduh, kayak jam piro iki Pak. Aku baru di sini pengajian subuh jam 7 belum siap itu baru di sini Pak. Biasanya ngaji subuh itu 20 menit pulang, 20 menit pulang. Habis itu sarapan. Kok ini tadi kayaknya yang jamaah sarapan kami yang di sini toleh. Kon ngemut-ngemut pisang iki lah. Pak Aris tadi tak tengok sebungkus putus. Mentang-mentang baru pulang kecapean terus kembat aja dari tadi kan. Ada. Saya Pak di sini udah lama Pak, makanya sama bapak-bapak sini udah akrab. Iya. Tak izin ya Pak ya. Aduh, ini karena udah lama kita nggak jumpa, rindu Pak. Aduh, kita nggak diundang karena memang dipecat tah apa ya nggak tahu lah Bu. Kurban kambing betina Pak. Ya kalau nggak ada lagi nggak apa-apa. Tapi tetap afdolnya kambing jantan. Ini cerita mati tadi dulu Pak. Belum kambing kandot enggak. Kalau ada wasiat boleh. Kalau nggak ada wasiat sudah nggak usah. Ya, kita ini masih sehat-sehat. Gini belum ada wasiat pulang meninggal. Ya nggak usah dikorbanin. Ya. Kadang-kadang lucunya gini. Mohon maaf dalam satu rumah itu ada 5 orang. Yang 5 ini nggak ada yang korban satupun. Tapi dia daftar korban untuk almarhum mamanya. Mamanya nggak ada wasiat, dia salah. Yang hidup itu lebih utama Pak. Gitu. Yang hidup itu. Kecuali tadi ada wasiat. Kan kita nggak ada yang tahu ini. Ngaji gini masih sehat-sehat, ketawa, pulang meninggal kan pernah gitu. Ada kan Pak? Pernah. Sehat pas ngaji, pulang ngaji meninggal sering. Tapi nak sing ceramah, berceramah meninggal nggak pernah kejadian. Enggak. Kalaupun ada jangan aku lah. Biar yang sepuh-sepuh duluan. Awak pun merinding kalau cerita-cerita mati ini ya kan Pak. Aduh ya Allah. Terakhir lupa, terakhir. Mau tak jawab tadi Pak. Betina itu boleh tapi jantan lebih utama.
Bagi yang niat kurban tahun ini, nah ini diingat nih Pak, bagi yang niat kurban tahun ini, mulai tanggal 1 Zulhijjah nanti, jangan dulu potong kuku, jangan potong rambut, sampai hewan itu disembelih. Sunat hukumnya itu nggak potong kuku, nggak potong rambut. Kenapa? Biarkanlah rambut dan kuku itu menjadi saksi nanti di hadapan Allah bahwa Idul Adha 1445 Hijriah kita berkurban, kita potong hewan kurban itu, rambut dan kuku jadi saksi nanti di hadapan Allah. Disembelih hewan kurban itu dengan menetesnya darah itu ke bumi, Allah ampuni dosa kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi biarkan rambut dan kuku terpisah dari badan kita setelah Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Serupa kayak orang haid. Orang haid itu kan gitu. Kalau lagi haid katanya jangan potong rambut, jangan potong kuku. Karena orang haid itu kan lagi junub, kotor. Biarlah motongnya setelah bersih, setelah mandi wajib. Sampai orang-orang tua dulu telaten. Ketika rontok rambutnya dikumpul, pas mandi ikut dimandi. Ya padahal nggak mesti gitu juga, nggak apa-apa. Dikumpuli rambut disisir. Takut awak gara-gara suruh ngumpuli jalan naik kereta rambutnya lepas, berhentinya agak nyari mana tadi rambut yang rontok itu. Itu malah kurang kerjaan lah itu. Bu Bapak paham ya Pak ya? Dari mulai tanggal 1 Zulhijjah. Kapan itu? Tanggal 8 Juni 1 Zulhijjah. Sejak itu udah jangan potong-potong dulu. Itu puasa lah kita Pak. Puasa sunat banyak-banyak di bulan Zulhijjah itu. Ditanya, mana lebih mulia? 10 hari pertama Zulhijjah atau 10 hari terakhir Ramadan? Siangnya 10 hari pertama di bulan Zulhijjah lebih mulia. Tapi kalau malamnya 10 hari pertama di malam Ramadan, 10 akhir Ramadan itu lebih mulia. Maka siangnya Bapak Ibu banyak-banyak beramal, banyak-banyak beribadah di siang hari 10 awal Zulhijjah. Puasa lah. Nanti puasa Arafah. Nanti pesan saya jangan gaduh gara-gara di Mekah udah siap wukuf, di sini motel. Jangan. Lanjutkan aja, Pak. Lanjutkan puasanya sampai maghrib. Walau orang wukuf di Arafah sudah selesai, lanjut aja. Karena puasa itu dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi jangan pula definisi puasa diganti dari terbit fajar sampai setengah hari, jangan. Kalau perkara perbedaan waktu biasa, minggu depan tanya sama ustadz yang ngajar fikih. Biasa itu terjadi perbedaan waktu biasa. Semalam ada hari raya beda, biasa itu. Kalau selisih 1 hari 2 hari selisihnya biasa. Yang nggak biasa itu kan mbah-mbah itu yang lepon Allah itu. Sidok nggak itu orangnya Ustaz ya? Takut awak ngelepon Allah, Allah ngirim Jibril, matikan aja awak itu. Lah kok Allah pula diteleponnya kan nggak genah itu mbak itu. Di menciri ada kayak gitu-gitu. Kalau ada goni kan aja lah. Perkara beda biasa itu Bu. Dulu pernah kita hari raya beda. Pemerintah netapkan Kamis, Muhammadiyah netapkan Rabu. Biasa. Masing-masing punya dasar kok. Saya ditanya, Ustadz, saya hari rayanya ikut Muhammadiyah. Kayak mana itu? Hari raya apa? Tak sauti. Hari raya swasta, nggak ngikut pemerintah. Selesai. Kami Ustadz Kamis, ya negeri. Orang ikut pemerintah kok negeri. Ya Pak. Tapi ada juga yang hari rayanya Rabu, sholat idnya Kamis. Nah kalau itu gimana Pak? Nah, itu baru swasta bersubsidi itu namanya Pak. Ya raya swasta Pak. Berarti swasta bersubsidi. Ceng lah udah jam 7 lewat kok. Mudah-mudahan manfaat. Kesimpulannya Bapak Ibu, kesimpulannya ini ya. Bulan Zulhijjah ini salah satu bulan yang mulia. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan. Salah satunya Zulhijjah. Harus kita isi dengan beramal ibadah, salah satunya ibadah haji, kemudian ibadah kurban. Haji itu jangan berpikir hanya sebatas harta saja baru bisa berangkat, tapi ketika Allah berkehendak nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah.
Caranya dari mulai sekarang banyak berdoa dan banyak nabung. Kemudian kurban itu bukanlah seumur hidup sekali, tapi setiap tahun ketika Allah berikan kemampuan. Maka jangan pernah berpikir kita nggak mampu untuk berkurban. Berusaha dan berikhtiarlah, insya Allah bisa kita tiap tahun korban gitu kan. Jangan takut miskin gara-gara sedekah, jangan takut miskin gara-gara haji dan kurban, tapi Allah akan ganti itu semua itu. Ini aja, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Ada yang nanya, Bapak Ibu nggak ada, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Nggak ada tanya-tanya, kita doa kepada Allah, mudah-mudahan niat hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan orang tua kita, orang tua saya, Bapak Haji Muhammad Ali Yusuf Siregar, senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, diluaskan rezekinya, dimudahkan segala urusan hidupnya, dan mohon doanya, niat hajat beliau dikabulkan Allah, beliau diberikan kembali amanah oleh Allah untuk memimpin di kabupaten kita, Kabupaten Deli Serdang tercinta. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya ghafurur rahim. Allahumma anzil rahmah wa ni'mah wa sihhata wal afiyah wa salama alaina. Allahumma rzuqna ya razaq ya Allah ya khairur raziqin. Allahumma ja'alna min ahlil ibadah wa la taj'alna min ahlil ma'siyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.